Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sales British Channel. Tentunya masih di Yes. Win Studio. Oke. Win Studio di daerah Soreang ya. Tentunya masih bareng ini juga. Salam buat Arfan ya. Syarfan. Sarfan ya. Iya. Arfan Entertain ya. Ini ya channel ini. Iya, Arfan Entertain. Oke, teman-teman, kali ini kita nggak bakalan banyak prolognya, nggak bakalan banyak. Yang pasti kali ini gue pengen uh, bersharing ya, pengen sharing, pengen menggali seseorang figur ya. Beliau ini termasuk salah satu figur di dunia musik di daerah Kabupaten Bandung tentunya. Nah, gue pengen tahu lebih dalam tentang sosok ini, apa saja visi dan misinya ke depannya, terus dulunya seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Narasumber kita kali ini adalah Mr. Syarfan. Oke, ini Kang Sarfan ini termasuk teman saya juga. Iya, betul. Beliau ini salah satu seniman yang konsisten. Beliau konsisten di dunia seni ya, terutama seni musik yang beliau dalami itu salah satunya adalah drum. Nah, beliau ini salah satu drummer di Kabupaten Bandung. Oke, pernah. Kita relax aja Kang Sarfan ya. Saya pengen tanya nih, pengen tahu sejak kapan Kang Sarfan ini mengenal musik atau menyukai musik? Pertama saya klarifikasi dulu nih, penjelasan deh. Nama saya Sarfan. Ini Arfan Entertain. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan nama saya. Oh gitu. Iya. Cuman ini agak mirip-mirip aja. Tapi kadang-kadang karena saya di lingkungan Arfan Entertainment, jadi ketika saya muncul dikaitkan dengan ini. Oh ini channelnya diambil dari nama saya, bukan? Oh iya. Ya ini mah dari ownernya saja. Oh. Kebetulan, ya cuman bedanya saya dingin, dia enggak. Saya pakai es, ini enggak. Saya Sarfan, ini Arfan. Oh malah saya kira ini Arfan Entertainment ini punya apa? Diambil dari nama saya sendiri ya. Bukan berarti ya? Bukan, memang, tapi itu bukan hanya Anda saja yang terkecoh dengan ini. Semua orang sama. Jadi nyangkanya ini punya saya gitu. Sebenarnya bukan. Iya. Ya itu clear. Nah, lanjut. Untuk pertanyaannya dari kapan? Pasti kalau di dunia musik mah rata-rata waktu sekolah lah. Sekolah ya? Itu SMP apa SMA? SMA. Tepatnya setelah lulus SMA sih. Ya. Tapi memang saya terjunnya di dunia religi sih, di dunia nasyid. Oh. Ya. Jadi lebih fokus ke nasyid ya? Iya. Jadi kenapa saya di nasyid? Karena basicnya memang saya kan sekolah di pesantren. Oh gitu. Iya. Jadi otomatis mengenalnya dari pesantren gitu. Oh, dari pesantren. Awalnya dari situ sih. Cuman memang karena di sana juga nggak tahu musik-musik itu aja ya, tapi lingkungan kan memang teman-teman ada yang punya band macam-macam lah. Nah akhirnya yang awalnya nasi tradisional akhirnya dipadukan dengan musik modern. Jadi memang waktu itu grup nasyid saya memang udah pakai modern, pakai gitar, drum gitu. Itu udah lengkap peralatannya lengkap, termasuk gitar, bass gitu. Iya, sudah. Karena memang kita dari teman-teman yang udah dulu ngeband akhirnya tertarik dengan visi dan misi yang grup saya bawa. Akhirnya mereka tertarik dan ikutlah untuk lebih
mengenalkan nasyid lebih luas lah. Iya, iya. Ya, jadi waktu itu untuk menembus, kan nasyid itu media dakwah ya. Iya. Dakwah melalui musik, Hmm. melalui syair. Nah, biar lebih nyampe ke kalangan anak muda, makanya kita kemas dengan modern gitu. Oh. Jadi band. Oh. Cuman kalau sekarang mungkin band religi ya, tapi ya dulu mah kan nasyid gitu. Oh. Memang lagi naik daunnya di ketika saya keluar SMA itu nasyid memang lagi booming waktu itu. Nah, itu tahun berapa itu? sekitar tahun 2005 2006. Ya memang itu zaman-zamannya nasyid lagi. Ya, lagi booming. Booming banget itu di Bandung, bahkan di luar juga booming banget itu. Mungkin ada event-event yang pernah Akang ikuti selama bergelut di dunia ini? Pernah sih, dulu mulai dari event-event kecil ya. Daerah-daerah, terus udah daerah masuk event-event produk ya, di event-event produk. Kan suka ada tuh, apalagi di bulan suci Ramadan biasanya event itu waktu itu booming lah. Setiap produk punya event. Nah, saya di salah satu produk rokok waktu itu. Pertama di tingkat kabupaten, tingkat daerah lah ya, kita tingkat daerah. Alhamdulillah dapat. Nah, naik sampai di event tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya. Itu salah satu prestasi ya buat anak muda waktu di zamannya itu. Iya. Karena memang waktu itu zaman-zamannya boomingnya anak-anak band yang istilahnya di luar jalur religi waktu itu kan. Iya. Kebanyakan angkatan tahun segitu, tahun berapa? 99, 98 gitu Ya, kan. naik di 2000. Naik ke 2000 itu masih terobsesi sama band-band luar gitu. Terus rata-rata mereka menggandrungi tokoh-tokoh dari luar. Terus kiblatnya mereka juga ke sana waktu itu. Nah, beda lagi dengan yang Akang geluti waktu itu. Justru Akang bergelut di bidang religi ya. Apa yang menjadi obsesi motivasi Akang waktu itu untuk mengambil jalur religi? Ya mungkin karena basicnya dari pesantren, jadi membawa misi dakwah gitu. Jadi biar lebih gimana sih, lebih diterima aja sama anak-anak muda kan. Kadang kalau kita pakai alat tradisional, ya yang tradisional gitu, mungkin hanya dikenal di kalangan pesantren aja. Nah, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman waktu itu ya. Jadi bagaimana sih ada terobosan-terobosan supaya syiarnya itu lebih ke anak muda. Dan akhirnya teman-teman juga banyak yang ingin bergabung, mulai tertarik dan mengemas nasyid itu menjadi lebih modern aja gitu. Dengan sentuhan ya gitar, drum, keyboard. Ya, Akang ini kan salah satu seniman yang serba bisa ya. Intinya semua alat musik Akang bisa. Cuman mungkin yang lebih menonjol yaitu dari perkusinya ya, mungkin drumnya. Nah, itu bisa diceritakan Akang bisa menyukai alat musik drum itu awalnya seperti apa? Awalnya sih saya enggak langsung terjun di drum ya. Memang saya awalnya di perkusi. Oh, di perkusi ya, karena saya senang alat musik yang ditabuh lah ya. Iya, iya. Namun ini mah cek Sunda mah tatalu gitu. Tatalu. Nah, saya mukul-mukul, akhirnya dikenalkan oleh teman-teman drum. Sebetulnya sih saya nggak begitu lihai lah ya dalam musik mah. Itu saya hanya mengenal saja, nggak memang dalam banget gitu, enggak. Karena memang waktu itu kan sampai di 2000 berapa ya,
saya mulai nggak ngambil panggung, udah mundur aja. Jadi sekarang lebih banyak di belakang layar, belakang panggung. Iya. Jadi waktu keluar SMA itu ada sekitar 5 tahun lah saya di panggung terus. Nah, tapi akhirnya saya mundur sekarang jadi di belakang panggung. Karena saya merasa begini ya, selama saya di Nasib gitu ya, jarang ada orang yang memang membantu band kita sepenuhnya. Nah, kita harus berpikir terus sendiri ketika kita ada event nih, ada lomba yang nyiapin kita segala dari kita gitu ya. Nah, karena kepedihan itu, saya berpikir lebih baik saya yang menyokong anak-anak gitu. Iya. Ya, biar anak-anak lebih tenang. Karena ketika saya terjun di panggung dengan kemampuan yang ada ya, kita harus mikirin berangkatnya kayak gimana, terus dananya dari mana, itu semua kita. Nah, karena saya berkaca dari itu, makanya harus ada orang yang siap mendorong dari belakang. Nah, akhirnya saya terjun belakang layar. Itu sejak tahun berapa? Sekitar 2010-an. 2010 ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Akhirnya bisa mendirikan satu Arfan Entertain ini, salah satunya yang membidaninya adalah Kang Sarpan sendiri kan. Iya. Nah, itu salah satu prestasi juga buat saya, dan itu inspirasi juga buat teman-teman semua yang ada di rumah ya, bahwa satu konsistensi itu dibutuhkan di dalam dunia musik gitu. Nah, saya pengen tahu biasanya kan anak-anak band atau orang-orang musik biasa mengidolakan atau dia terinspirasi oleh satu grup band atau satu orang musisi. Nah, Akang sendiri, inspirasi Akang sendiri untuk di dunia nasyid itu ada grup apa atau ada orangnya siapa? Waktu dulu sih, waktu pertama ya, saya suka dengan, karena gini, awalnya nasyid itu kan dari Malaysia ya. Ya, dari Malaysia. Ya, otomatis banyak musisi-musisi nasyid waktu itu. Saya memang mengidolakannya para senior di nasyid, mulai dari yang awalnya banget The Zikr, sampai ke Rabani Raihan, pecahnya sampai sekarang kan. Yang lainnya seperti itulah, grup-grup itu. Lanjut ya, tadi sampai di idola ya. Idola. Boleh ceritakan nggak? Ya, memang awalnya kan nasyid dari Malaysia ya. Iya, itu. Jadi otomatis senior nasyid Malaysia saya suka. Masuk Raihan, Rabani gitu. Ke belakangnya The Zikr. Nah, sampai ke band-band yang nasyid yang mulai tercetus banyaknya di Malaysia. Yang genrenya modern saya suka pasti. Gitu. Nggak spesifiknya sih, nggak ada yang memang siapa gitu, nggak ada. Cuman mereka hanya sumber inspirasi saja. Inspirasi aja. Iya. Jadi memang waktu itu Akang memang di dunia musik dan lebih memilih ke jalur nasyid dengan dengan motivasi untuk sebagai sarana dakwah. Ya itu memang anak pesantren. Anak pesantren yang suka musik gitu. Nah, anak pesantren yang suka musik. Gitulah. Nah, selain memang banyak juga teman-teman anak pesantren yang mendirikan band-band yang sehingga sampai sekarang jadi terkenal gitu kan. Nah, oke, kita potong dulu sampai di sini. Itu masa lalunya Kang Sarpan ya, awal mulanya Kang Sarpan di dunia entertain ya, di dunia musik. Oke, kita potong dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi untuk membahas sekarang ini Kang Sarpan ini sebagai sedang menggarap apa, terus obsesinya ke depan seperti apa. Oke, ini lebih menarik nanti ke depannya untuk dibahas ya. Siap. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.